Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahin dari Fisika 2B. Di sini saya akan memaparkan bagaimana saya menyusun sistematik literatur review tentang judul saya, yaitu komparasi PLN PLTU batubara terhadap daya LCOE dan emisi karbon di Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, pertama-tama eh, ke pembahasannya kita bakal ke apa itu SLR. Nah, Systematic Literature Review menurut Barbara Kitchenham pada tahun 2007 itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, menginterpretasikan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan spesifik riset dengan tujuan agar tidak bias dan dapat diulang. Nah, jadi sebenarnya tuh SLR itu digunakan untuk membentuk atau enggak membuat suatu pertanyaan spesifik agar nanti ketika kita ke riset itu kita ketemu research gapnya, terus kita ketemu kebaruannya. Nah, dan itu agar juga tidak bias dan nggak kemana-mana gitu, dan dapat diulang juga. Jadi dapat diulang ini maksudnya tuh bisa diulas lebih lanjut, bisa dilanjutkan ke hal yang hal yang bisa dikembangkan gitu. Nah, Nah, menurut Barbara Kitchenham itu seperti itu. Systematic literature review itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi. Nah, kita masuk ke pembahasan pembuatannya gitu. Nah, di saya menggunakan tiga tahapan gitu. Pertama ada planning, perencanaan, ada conducting, yaitu pencarian, terus reporting ya, pembuatan laporannya. Nah, kita masuk ke planning. Nah, di planning ini ada yang namanya menentukan tema atau topik. Nah, tema atau topik yang saya gunakan, saya sedikit cerita. Topik yang saya gunakan tadi kan tentang PLTN ya, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini bermula dari keresahan saya ketika melihat stok batu bara di Indonesia tuh makin menipis, karena tulang punggung kelistrikan di Indonesia kan masih dari PLTU yang spesifik adalah PLTU batubara gitu. Nah, kemarin saya baca reportnya dari Detik Bali. Dia mengatakan bahwa eh, dia juga dia mengutip kata-kata Bahlil, karena Bahlil itu bilang dari bulan pertama tahun 2026 sampai ke bulan ke-6 itu stok batu bara itu kan ada 141 juta ton. Nah, tersisa 14 juta ton, yang mana ini memprihatinkan, yang mana ini Indonesia mau kekurangan batu bara gitu. Nah, di situ saya berpikir kenapa kita nggak mencari alternatif energi yang lebih proper dan yang lebih besar gitu menghasilkan energinya, daripada kita masih bergantung dengan batu bara yang dimana itu bukan energi yang terbarukan gitu, yang ada batasnya, ada habisnya gitu. Nah, makanya dengan itu saya menentukan tema atau topik untuk membahas PLTN. Nah, setelah saya membahas tema atau topik, nah itu saya menyusun research question atau pertanyaan penelitian itu dengan metode PICOC gitu. Nanti saya jelaskan PICOC. Setelah PI saya sudah membuat research question dengan PICOC, saya membuat strategi pencarian dan membuat protokol pencariannya sesuai dengan apa yang eh, pedoman yang dosen saya berikan gitu. Nah, jadi apa sih PICOC? Nah, PICOC itu adalah metode yang digunakan untuk menilai suatu jurnal, apakah jurnal ini cocok gitu untuk di review dengan tema yang bakal saya pakai gitu. Nah, pertama di PICOC itu ada P-nya itu population. Nah, population itu adalah subjek atau target yang diinvestigasi. Nah, kita harus menentukan subjek apa nih yang mau di apa ya diteliti gitu. Baru nanti kita masuk ke intervention, aspek yang akan diteliti. Nah, aspek yang bakal diteliti maksudnya apa? Ini subjeknya diapain, itu masuk ke intervention. Subjeknya kenapa intervensi itu apa yang dimasukkan ke dalam populationnya. Nah, terus ada lanjutannya, ada C-nya adalah comparison, adalah aspek yang dibandingkan
dalam suatu penelitian. Nah, kan tadi udah ada intervention dengan subjeknya. Nah, kira-kira kalau misalnya dengan perbandingan lain kepada subjek itu apakah menghasilkan perbedaan yang signifikan? Nah, itu perbedaan yang signifikan tersebut bakal masuk ke outcome hasil dari seluruh penelitian. Nah, setelah outcome-nya ketemu, nanti bakal disusun tuh jadi SLR. Nah, terakhir ada C konteks ruang lingkup agar ruang lingkupnya tuh tidak kemana-mana dan pembahasannya tetap dalam uh, garis lurus yang benar gitu. Nah, untuk materi saya, populationnya adalah sistem kelistrikan di Indonesia atau enggak sistem listrik Indonesia gitu. Sistem listrik Indonesia kenapa kita masuk intervensinya? Sistem listrik Indonesia itu mau ada penerapan PLTN gitu. Terus apa perbandingannya? Perbandingan adalah PLTU berbasis batu bara. Nah, hasilnya apa? Komparasi kapasitas daya mampu, terus intensitas emisinya, dan levelized cost of electricity. Terus konteksnya di mana? Nah, di Indonesia karena ketika saya mencari-cari, ternyata untuk mengecilkan lingkup ke suatu daerah itu agak susah gitu karena jurnal yang didapat itu pun tidak banyak. Nah, dari PICOC tadi itu kita dapat merumuskan saya dapat merumuskan research question yang saya buat gitu. Ada dua research questionnya. Bagaimana komparasi performa PLTN dan PLTU batubara ditinjau dari aspek kapasitas daya, intensitas emisi karbon, dan levelized cost of electricity. Terus R2-nya bagaimana kesiapan institusional dan perspektif publik memengaruhi keberlanjutan transisi energi nuklir di Indonesia. Nah, research question satu ini saya gunakan sebagai judul dari study literature review saya. Nah, ini masuk ke protokol dan pembuatan strategi gitu. Strateginya adalah saya mencari dengan Google Scholar dengan kata kunci ini. Namun, inilah yang saya ingin jelaskan. Ketika saya masuk ke opsi 2 dan opsi 3 itu ternyata tersisa 1 sampai 5 jurnal gitu yang spesifik membahas PLTN dan PLTU dalam satu judul yang sama. Jadi di opsi kedua ini pun eh, terdapat cuma ada 5 jurnal yang mana beberapa itu berbayar. Jadi saya pun menarik dari opsi satu ini yang lebih umum gitu. Makanya nanti di literatur review saya tuh bakal ada dari aspek ekonomi, dari aspek penilaian masyarakat juga gitu. Makanya di SLR saya tuh nggak fokus ke fisikanya aja gitu. Nah, kita masuk ke conducting, kita masuk ke pencarian dan pengembangan gitu. Nah, untuk conducting ini itu saya berhasil menemukan 5 form yang digunakan untuk nanti menyusun SLR gitu. Nah, pertama ada jurnalnya dari Pak Muhammad Faisal Akbar, ini adalah Public Acceptance and Institutional Trust in Nuclear Energy Transition Policies Indonesia. Dengan latar belakang kan pemerintah ingin membuat PLTN. Nah, study case-nya dia ini ternyata lebih mengerucut tuh di Bangka Belitung untuk transisi energi bersih. Dia meneliti apakah warga Bangka Belitung ini siap ketika nanti ada PLTN di daerahnya. Ternyata 61% dari warga Bangka Belitung itu siap jika orang-orangnya tuh benar, orang-orang yang dipilih untuk mengisi jabatan di PLTN itu benar gitu, dan yang mengerjakan itu orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, mereka akan percaya dan mendukung karena ini kan transisi energi bersih tuh. Nah, terus ada judul yang kedua yaitu jaringan wacana pada detik.com dan Kompas terkait pembangunan listrik tenaga nuklir. Nah, ini juga masuk ke sosialnya juga nih. Jadi Pak Muhammad Yunus Zulkifli ini meneliti kalau misalnya detik.com dan Kompas tuh gimana sih media tuh bereaksi ketika nanti ada PLTN gitu. Nah, ternyata uh, institusi atau enggak media-media yang di interview oleh Pak Zulkifli ini ternyata mendukung 100% karena memang uh,
wacana ini juga didukung DPR juga gitu sama pemerintah. Jadi eh, ini pun menjelaskan kenapa PLTN tuh siap secara sosial gitu. Nah, selanjutnya ini sudah masuk ke ranah fisikanya nih. Ada nuclear energy contribution potential to secure electricity demand with low carbon emission and low risk of power plant in Indonesia. Nah, ini punya Pak Sedi Permana eh, dengan latar belakang kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat. Nah, ini sejalan dengan apa keresahan saya tadi gitu. Dengan penggunaan bahan bakar fosil yang semakin menipis, jadi mereka tuh berusaha untuk meneliti EBT atau energi baru terbarukan gitu. Nah, hasilnya mereka tuh PLTN tuh walaupun sedikit tuh bisa menyuplai 25% dari total pasokan energi jika menggunakan pendekatan baseload power plant. Nah, ini pakai pendekatan baseload power plant yang bersinergi dengan sumber EBT lainnya. Secara teknis nuklir sangat kompetitif karena emisi CO2 per GWH-nya 30 lebih rendah, 30 kali lebih rendah. Nah, jadi Pak Permana nih menyimpulkan kalau PLTN ini bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar dan emisi yang lebih kecil gitu. Nah, selanjutnya ada dari Pak Sidi Permana juga. Jadi dia neliti 2 kali di tahun 2021 dan 2022. Nah, ini sekarang beda, agak sedikit berbeda pembahasannya karena dia dengan judul Nuclear Energy Contribution for Net Zero Emission and National Energy Mix 2060 in Indonesia. Jadi dia ini meneliti kalau misalnya sampai 2060 dengan PLTN dengan energi terbarukan lainnya tuh bisa nggak uh, um, mencapai net zero emission dan jadi tulang punggung energi nasional gitu. Jadi ini adalah seperti kayak lanjutan yang tadi lah, lanjutan jurnalnya dia yang tadi. Dan hasilnya uh, dia berhasil membuktikan kalau kapasitas terpasang paling rendah yaitu hanya 211 GWE untuk menghasilkan 1500 terawatt hour, jauh lebih efisien dibanding PLTS yang membutuhkan 365 GWE. Nuklir diproyeksikan berkontribusi sebesar 247 terawatt hour, 16,5% dalam pembaruan energi nasional. Ya, jadi PLTN itu lebih unggul daripada energi terbarukan lainnya kayak PLTS dan lain-lain. Jadi menurut dia ini sangat amat possible sampai tahun 2060 untuk mencapai target net zero emission di 2060. Nah, selanjutnya ada di sisi bisnisnya nih, di sisi ekonominya dari Kameiri Triani nih, prospek for nuclear power plant development in Indonesia, DSPIR framework analysis for sustainable energy transition, economic implication and environmental consideration tuh punya Mary Triani dan Fikri Nur Aziz gitu. Ini tentang jurnal bisnis ya. Dan hasilnya dia tuh PLTN lebih menarik dibandingkan EBT intermittent seperti angin atau surya karena kemampuan menghasilkan daya besar dengan masa pakai yang lebih panjang gitu. Keberhasilan proyek PLTN bergantung pada kolaborasi multi pihak antara pemerintah, komunitas lokal, peneliti dan kementerian korporat. Nah, jadi dari semua hasil yang sudah dicari dan dimasukkan ke dalam form, nah saya berhasil untuk uh, memasukkannya ke dalam SLR gitu. Nah, di sini kita masuk ke bagian, berarti kita masuk ke bagian ke reporting. Bagian reporting saya berhasil menyelesaikan untuk menyusun SLR-nya gitu dan sudah saya upload juga ke Drive. Nah, inilah hasil report saya gitu dengan abstrak. Studi literatur sistematis ini menyelidiki tentang komparasi kritis antara pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN dan PLTU gitu, batubara dalam konteks transisi energi Indonesia menuju net zero emission 2060 dengan menerapkan kerangka kerja PICOC yang tadi udah saya bahas dan meninjau literatur primer yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Nah, jadi 5 review tadi itu sesuai dengan apa yang dosen saya minta, yaitu 5 tahun sebelum
2026 70% jurnal yang dipakai itu lalu 5 tahun terakhir gitu. Nah, menerapkan kerangka kerja PSSI, kita meninjau laboratorium. Kajian ini mengevaluasi performa teknis intensitas emisi gas rumah kaca dengan levelized cost of electricity (LCOE) serta kesiapan sosial kelembagaan dari kedua sistem pembangkitan. Temuan studi mengonfirmasi bahwa reaktor memiliki keunggulan mutlak sebagai pemikul beban dasar. Jadi pembangkit listrik ini bisa jadi baseload atau tulang punggung menggantikan batu bara yang tadi. Nah, faktor kapasitas mencapai 90% dibanding batu bara yang sebesar 63%, sekaligus menghasilkan intensitas emisi daur hidup hanya 29 ton CO2 gitu, dari batu bara. Si ruang produksi tambahan 1.500 terawatt hour nasional. Jadi dengan berdasarkan tadi kita bisa menyimpulkan dengan tadi pun saya juga udah menyusun pendahuluannya, metodenya, dan ekstraksi datanya gitu, nah, dengan form yang tadi gitu. Bisa lihat di drive-nya. Ini pun ada ikut peta distribusi potensinya, dan kita masuk ke daftar pustakanya gitu. Nah, daftar pustakanya pun sudah 70% gitu. Ada, saya mengambil dari 5 jurnal tadi, terus ditambah dengan pembahasan tentang LCOE, Levelized Cost of Electricity, dan buku fisika dasar, karena tadi di pembahasan dan pendahuluan itu dibahas tentang energi dan lain-lain gitu. Nah, mungkin selengkapnya bakal bisa dibaca di drive. Mungkin untuk SLR saya kurang lebihnya seperti itu. Jika memang ada yang ingin direvisi, mungkin ibu bisa bisa dikomentari aja drive saya. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.